Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator. Ya, saya terima kasih kepada Bapak Prof. Sundani Nurono Sugandi untuk memberikan kesempatan kepada saya dan juga Bapak Sondi. Selanjutnya sebelumnya saya ucapkan pangjali Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam hangat Flipmas Indonesia, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan salam pengabdian Indonesia ya. Baik ya Bapak Ibu sekalian, hari ini hari yang sangat cerah ya, yang biasanya situasinya hujan selalu. Yang pertama juga saya turut berduka juga kami dengan sikon musibah negara kita ya, beberapa wilayah Indonesia selama ini, dan bagi kita semua yang masih tinggal seperti ini, jadi semoga Tuhan selalu memberikan perlindungan kepada kita semua. Dalam kesempatan ini ya, jadi Flipmas Indonesia yang ke-28 akan memberikan kesempatan kepada 3 pembicara. Yang pertama Bapak Dr. Andre Riviananda Daud, SPT MSI dari Universitas Padjadjaran. Ya. Jadi beliau punya tema strategi pengembangan peternakan di kawasan Kepulauan Indonesia bagian timur. Jadi kepada beliau saya berikan kesempatan untuk berbicara. Silakan Bapak, dalam waktu kurang lebih 15-20 menit ya. Silakan. Bapak Andre, masih di mute Pak, tolong di unmute Pak Andre. Udah, oke. Halo, sudah terdengar? Ya, terdengar. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Jadi ini kelebihannya webinar. Sebentar. Soalnya ada notifikasi, Pak, di sini ada your speaker is not working. Apa itu artinya, Pak? Kedengaran tapi ya. Berarti bohong nih komputernya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak, Ibu yang saya hormati. Dari komunitas barangkali ya, Pak Sondi, Flipmas barangkali. Saya Andre, Pak, dari Fakultas Peternakan, Universitas Padjadjaran, juniornya Pak Sondi. Yang selalu diajak-ajak kalau melakukan pengabdian masyarakat, Pak. Jadi itu guru saya sebetulnya, Pak Sondi itu. Entah kenapa beliau memberi kesempatan kepada saya untuk menampilkan pekerjaannya sebetulnya. Ya tidak apa-apa, tapi terima kasih sudah diundang Bapak Ibu kepada saya dengan tema strategi pengembangan sapi potong, yang sebetulnya mungkin saya akan sedikit makro barangkali Bapak Ibu tidak ansih strategi pengembangan peternakan meskipun saya berlatar belakang peternakan, namun mungkin apa yang kita hadapi selama kita melakukan kegiatan barangkali terutama di Indonesia bagian timur, karena kebanyakan beberapa tahun terakhir ini Universitas Padjadjaran ini juga bukan melebarkan sayap barangkali, tapi artinya juga berkontribusi pada pengabdian di Indonesia bagian timur. Mudah-mudahan kalau misalnya suara saya terputus-putus, Pak, tolong dikasih tahu saya. Oke, izinkan saya sharing. Sebentar.
Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Ya. Oke, terima kasih. Bismillah. Sebelumnya mohon maaf juga, ini saya kebetulan tidak menyiapkan presentasi ini secara optimal karena memang kebetulan ini oleh Pak Sondi dan kawan-kawan dimandatkan menjadi wakil dekan baru 2 minggu Bapak Ibu, sehingga konsolidasinya luar biasa, sehingga ya jadi banyak yang ngantri sebetulnya tugas-tugas. Tapi dengan senang hati saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu semua begitu. Sebelum saya masuk ke substansi dari paparan saya, mungkin sedikit perkenalan mengenai lembaga kami di Universitas Padjadjaran yang menjadi lembaga payung lah, katakanlah lembaga payung yang memungkinkan kita secara kelembagaan melakukan kegiatan di luar kampus utama kita dan di wilayah utama kita di Jawa Barat, Bapak Ibu. Ya, dalam hal ini di Indonesia bagian timur terutama untuk bagian kami gitu ya di Fakultas Peternakan. Nah, yang pertama itu memang awalnya kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat, riset ataupun kolaborasi itu dimulai dari kegiatan-kegiatan individual dosen. Itu sudah lama sebetulnya Pak, sudah 10 tahun. Jadi ada beberapa rekan kami, kolega kami yang punya yang kebetulan orang Indonesia bagian timur, kemudian punya teman-teman dekat begitu di Indonesia bagian timur, itu melakukan riset, kolaborasi dan sebagainya. Nah, ketika tahun 2015 mulai dilembagakan dengan nama Center of Excellence Maluku Corner pada waktu itu Bapak Ibu, pada pimpinan rektor kami sebelumnya, sekarang rektor baru. Itu Maluku Corner. Jadi artinya sampai pihak universitas mengalokasikan sumber daya, finansial, dan administrasi barangkali khusus untuk mensupport kami rekan-rekan yang melakukan kegiatan di Indonesia Timur. Rektor baru pada saat ini kemudian memperluas sebetulnya cakupan dari lembaga kami ini menjadi bernama Pusat Riset Sumber Daya Kepulauan. Jadi artinya tidak lagi di Indonesia Timur, tapi di seluruh Indonesia. Dan kami harapkan dengan adanya komunitas Flipmas, adanya grup Flipmas ini juga bisa berkolaborasi dengan Universitas Padjadjaran. Kebetulan saya yang mengepalai Pusat Riset Sumber Daya sebelum saya ditugaskan menjadi wakil dekan. Sekarang setelah ini rekan dari geologi, Fakultas Teknik Geologi yang menjadi kepala Pusat Riset Sumber Daya. Mungkin sedikit, jadi sejak 2011 sudah banyak yang kita lakukan di Indonesia Timur. Biasanya kita mengusung tema teknologi tepat guna. Pada waktu itu pada awalnya teknologi tepat guna, kemudian dalam bentuk pelatihan, penerapan, mulai dari Nusa Tenggara Timur, kemudian ada Nusa Tenggara Barat, nanti kita bisa lihat, kemudian juga ada di Maluku. Nah, ini tiga wilayah yang menjadi target dari kegiatan Universitas Padjadjaran di luar Jawa Barat. Kegiatannya juga banyak, ada mulai dari tadi teknologi tepat guna, kemudian ada yang sedikit makro, begitu kami bersama dengan Kemendagri dan juga pedesaan waktu itu, KPDT pada waktu itu membuat konsep kawasan beranda Indonesia dan seterusnya begitu. Dan cukup berlangsung dalam jangka panjang, maksudnya begitu. Sampai terakhir mungkin yang saya ikuti sampai tahun 2018 itu kami bergeser ke arah Maluku Tenggara Barat dan juga Maluku Barat Daya. Nah, ini baru dari saya Bapak Ibu, jadi memang Pusat Riset Sumber Daya atau Maluku Corner ini terdiri dari berbagai disiplin ilmu, berbagai fakultas, yang terutama ya pertanian, peternakan, Fakultas Teknologi Industri, kedokteran juga ikut. Nah, jadi artinya masing-masing punya portofolio, jadi tadinya mau saya tampilkan semua, tapi barangkali sudah oleh Pak Sondi barangkali sebelum-sebelumnya. Ini yang memang secara pribadi saya terlibat, begitu yang saya ikuti. Nah, dari sekian banyak kegiatan yang telah kami lakukan, gitu, baik itu pengabdian ataupun riset dari berbagai disiplin ilmu,
kami sedikit mengambil kesimpulan sementara begitu. Jadi artinya ketika berbicara Indonesia Timur, ini mohon maaf kita berbicaranya Indonesia Timur, mungkin ada teman-teman yang hadir pada hari ini nanti ikut berkomentar begitu ya, karena kami kan tamu gitu, bukan tuan rumah. Nah, tuan rumah yang sebetulnya lebih tahu. Ada beberapa hal yang kami dapatkan selama aktivitas kami di sana begitu ya. Ketika konteksnya berbicara pengembangan, dan nanti mungkin saya sampai pada apa kontribusi kita sebagai staf mengajar. Saya asumsikan yang ada di sini adalah staf pengajar semua dari perguruan tinggi barangkali, karena itu menjadi sedikit dilema pada akhirnya begitu. Nah, yang pertama ketika kita berbicara kepulauan dimanapun, saya kira di dalam konteks Indonesia kita berbicara mengenai pertama insularity. Insularity itu artinya tidak tertangkap radar oleh pusat. Nah, ini yang kita lihat pertama. Ya, jadi nanti implikasinya adalah sangat sedikit program-program pembangunan yang ada di kepulauan ataupun perbatasan, meskipun beberapa tahun terakhir ini menjadi bintang ya, 3T, terdepan, terluar, apa satu lagi ya Pak Sondi ya, ada satu T lagi saya lupa, 3T menjadi bintang begitu ya. Tapi pada faktanya itu ya itu tadi insularity, jadi dia memang tidak tertangkap oleh radar ataupun memang tidak ditangkap oleh radar karena kompleksitas mengelola negara mungkin. Yang kedua adalah smallness, Pak. Kecil-kecil pulau kita itu. Meskipun kita banyak yang sering kita banggakan, kecil tapi mereka. Ada beberapa pulau besar, tapi banyaknya yang kecil begitu. Kecil dan berpenghuni. Kalau kecil tidak berpenghuni nggak masalah Bapak Ibu. Yang berpenghuni ini yang jadi persoalan begitu. Nah, ketika kita berbicara pulau kecil berpenghuni, ya karena kecilnya sehingga produksi pertanian pun terbatas, Pak. Jadi bagaimanapun teman-teman doktor kami dari Fakultas Pertanian, sebagaimanapun ilmunya ketika masuk ke sana tantangannya besar. Karena memang basis lahannya kecil-kecil. Yang kedua, ketika sering juga kita bicara mengenai diversifikasi pangan di situ. Tidak memungkinkan karena memang lahan terbatas. Dengan begitu, jadi sering kita dengar kalau Bapak Ibu sempat mengunjungi pulau-pulau kecil, itu hampir sebagian besarnya kebutuhan sehari-harinya itu memang impor, dalam tanda kutip, impor dari pulau-pulau utama atau main island. Kemudian karakteristik kepulauan lagi yang kita dapatkan tuh oceanic, berarti kan memang karena ada di laut, jadi sangat rentan terhadap iklim, kemudian daratannya rentan terhadap abrasi. Nah, ini juga yang sering luput dari hitungan normatif ketika berbicara pembangunan. Dan yang pasti jauh, remote begitu. Jadi ketika kita berbicara remote, pasti nyambungnya kepada biaya, apakah itu biaya transport untuk ke sehari-hari ataupun memang ketika kita berbicara konteksnya produksi. Ya, produksinya menjadi mahal. Nah, secara umum general seperti itu karakteristiknya, dan saya kira ini yang dibutuhkan oleh para pemikir-pemikir di perguruan tinggi, Pak. Jadi saya hari ini bukan mengajar ini Pak, tetapi justru ingin mendengar dari kawan-kawan yang ada di sini. Kalau sudah begini itu seperti apa harusnya? Apakah kita masih menggunakan pembangunan model textbook begitu? Kalau orang ekonomi tahu pasti Mankiw bukunya. Makroekonomi harus begini ditambah agregat demandnya ditambah, nggak bisa, nggak berlaku Pak di kepulauan kecil begitu. Ini karakter yang menarik yang sebetulnya bisa diangkat oleh Flipmas begitu saya kira, dengan kekuatan sumber daya intelektual yang dimiliki begitu. Nah, pada akhirnya jadi ketika kita berbicara mengenai pembangunan kepulauan dalam hal ini, pertama ya kita meningkatkan ketersediaan barang-barang kebutuhan baik konsumsi ataupun produksi. Ini selalu always menjadi problem. Ya ketika kita produksi nanti kita ada study case-nya di SAPI begitu, bahwa tidak semudah ketika kita hidup di Jawa lah dengan begitu. Jadi kadang-kadang juga saya berpikir kita enak yang di Jawa itu semuanya ada Pak, tapi ketika kita berbicara di kepulauan semuanya hampir tidak ada. Nah, ini yang jadi harus jadi jadi koridor ketika kita berbicara mengenai kepulauan. Dan juga rentang
pilihan masyarakat begitu ya, ekonomi dan sosial di masyarakat tersebut. Nah, ini yang sebetulnya ingin saya diskusikan hari ini. Bukan saya diskusikan, ingin mendengar masukan dari bapak-bapak ketika kita berbicara Indonesia Timur ataupun Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan begitu ya. Ini karena disinilah tempat kita mungkin mengeluarkan ide-ide yang memang nanti mungkin kadang-kadang hari ini dianggap ide gila tanda kutip, tapi memang nanti bisa digunakan. Oke, saya masuk kepada tugas yang diberikan kepada saya, ini pun saya tidak akan banyak. Jadi di antara beberapa kegiatan tersebut, karena memang saya berasal dari Fakultas Peternakan, kami punya studi case khusus, bukan khusus, 2019 itu kemarin adalah pengembangan sapi potong, lokasinya adalah di Pulau Buru, begitu. Nah, secara dari data-data yang kita peroleh, begitu ya, Buru, kemudian Maluku Tengah, Seram bagian barat atau SBB ini menjadi sentranya sapi potong sebetulnya untuk Kepulauan Maluku begitu. Tapi kalau untuk Indonesia overall itu NTT dan NTB masih ada di top of the top-nya produksi sapi potong lokal kita. Sapi potong ini ramai Bapak-bapak gitu ya. Kalau kita lihat BPS, trennya selalu menurun, sapi potong lokal kita. Sapi impornya juga menurun, yang meningkat adalah daging impor. Nah, ini sebetulnya problem besar kalau untuk teman-teman di peternakan ini. Karena artinya dengan daging impor ini yang kita makan sehari-hari, ternyata kita membuang uang keluar gitu loh. Kita impor semakin tinggi daging impornya, sementara nggak ditangkap oleh sisi produksinya gitu. Nah, kemudian pemerintah bilang, lah Indonesia Timur kan banyak sapinya. Tapi tidak terjadi ternyata Pak. Yang terjadi sekarang impornya tetap tinggi, sapi potong di timur kita semakin berkurang. Ini problem begitu ya. Nah, oke lah, tapi nanti mungkin itu di kesempatan yang lain untuk berbicara sapi. Nah, tapi disinilah kami berkegiatan terakhir di Pulau Buru. Kita ingin melihat yang seperti Bapak Ibu ketahui, barangkali kalau kita berbicaranya peternakan, mereka tidak fully komersial gitu. Jadi artinya sapi potong itu merupakan bagian dari hidup mereka, bagian dari livelihood mereka begitu. Kalau di disiplin ilmu kami di peternakan ini yang menjadi salah satu kekuatan sekaligus tantangannya ketika orang sudah hidup, katakanlah saya memang tidak ingin komersial begitu. Saya ingin memang hanya begini. Nah, kalau sudah kacamatanya seperti itu mau diapain juga peternak agak susah Bapak Ibu. Nah, jadi artinya tapi itu faktanya memang sampai saat ini sapi itu sebagai tabungan tidak diusahakan secara komersial. Berarti tidak ada perencanaan produksi, kemudian tidak ada berbicara, sangat tidak relevan berbicara mengenai efisiensi. Ini kan selalu kita ajarkan ke mahasiswa kita, efisien. Tapi ketika kita sampai di sini, sampai pada peternakan rakyat, nggak ada relevansinya dengan efisiensi gitu ya. Yang ada efektivitas. Bagaimana besok saya masih bisa hidup, bagaimana sapi ini bisa berkontribusi kepada dapur saya. Nah, ini yang jadi penting kalau di sapi itu. Nah, sementara di kampus kita ngomongnya efisien dan akhirnya jadi seperti ini. Itu menyalahkan diri sendiri, Pak. Jadi bukan menyalahkan bapak-bapak, menyalahkan diri sendiri sebagai dosen peternakan. Nah, kemudian tidak intensif, artinya digembalakan karena memang di sana alam masih berbaik hati, tidak seperti kita di Pulau Jawa. Jadi seperti inilah, banyak gambar-gambar, cuman saya tidak sempat untuk memasukkannya di sini, tapi itu yang terjadi. Nah, apa yang kita dari karakteristik tersebut, begitu kami berpikir di dalam kegiatan tersebut, bagaimana caranya kita meningkatkan atau justru mengarahkan para peternak ini agar memang sedikit terorganisasi lah begitu. Karena apa? Karena dari kacamata yang lebih atas, Indonesia butuh sapi, Indonesia masih butuh daging gitu loh. Sementara para peternak nggak mikirin Indonesia, mikirin saya sebagai peternak gitu loh. Kan tantangannya di situ Pak. Ya, dipaksa sudah tidak bisa gitu ya. Oke, jadi kami kemarin berpikir bagaimana ya kalau kita bikin UMKM agribisnis tapi skupnya wilayah. Tapi ini saya kira sangat preliminary, masih sangat
awal sekali karena rencananya 2020 kita kembali ke sana, tapi ya karena kondisi seperti ini kami tidak bisa, jadi hanya sedikit scanning the environment saja begitu. Bagaimana sih kalau kita bisa mengkonsolidasikan satu pulau itu menjadi sebuah jaringan produsen besar sehingga punya bargaining position yang lebih baik. Tapi kalau buat saya, bagaimana itu bisa dilirik oleh pemerintah kita sebagai salah satu sumber daging sapi kita, gitu ya. Tidak hanya sekedar menjadi statistik. Hari ini hanya sekedar menjadi statistik, Pak. Maluku sekian ribu, Jawa Barat 300.000, Jawa Tengah 600.000, Jawa Timur 1,2 juta ekor, itu hanya sebagai statistik. Faktanya tidak digunakan sebagai sumber pemenuhan pangan protein kita, hanya statistik gitu. Sambil populasinya pun menurun begitu. Nah, ini tantangan besar. Tadinya semua seperti itu, cuman karena memang kondisi 2020 adanya pandemi ya selesai sampai di sini sebetulnya. Jadi untuk sementara sampai di sini. Oke, beberapa kekuatan, kemudian peluangnya seperti apa juga telah kami identifikasi, begitu ya. Yang kami kagumi dari mereka ya itu tadi gaya hidup mereka itu adalah selalu memiliki atau selalu ingin memelihara sapi potong atau sapi ini. Ini saya kira potensi kekuatan yang sangat besar begitu sehingga sedikit tinggal diungkit sedikit mungkin mereka menjadi militannya penghasil daging sapi di Indonesia begitu. Masih ditunjang oleh keberadaan lahan itu sebagai kekuatannya. Nah, kelemahannya juga ada tentunya. Jadi kalau Bapak Ibu kebetulan nanti mungkin saya juga ingin mendengar informasi dari teman-teman di sini yang kebetulan dari timur. Kalau yang kami temukan di daerah riset kami ini memang lahan meskipun tersedia tetapi ada peran adat juga di situ Bapak Ibu. Jadi tidak bisa seenaknya juga ketika lahan adat ini digunakan untuk kepentingan lain. Nah, itu menjadi tantangan yang cukup serius begitu ketika kita berbicaranya pengembangan populasi sapi potong. Ancamannya juga ada seperti juga kota besar mulai banyak alih fungsi lahan, mulai banyak perubahan peruntukan lahan yang pada akhirnya nanti kalau kita biarkan ataupun tidak ada intervensi dari stakeholder lah katakan ya mungkin nasibnya seperti Jawa Barat begitu. Yang dulunya daerah peternakan sekarang menjadi daerah wisata, nggak ada ternaknya, yang banyak tidak ada kandangnya, yang banyak hotelnya. Nah mungkin ya kadang-kadang suka kontradiktif bukan kontradiktif counterintuitif gitu kalau dalam memikirkan pembangunan. Nah, ini sebetulnya hasil hanya coret-coretan. Jadi artinya dengan berbagai kondisi yang ada di sana, strategi pengembangannya itu adalah mengkombinasikan berbagai by produknya sapi potong sebetulnya. By product itu adalah ikutan, usaha-usaha ikutan dari sapi potong ini begitu. Nah, tapi sekali lagi ini sangat temporer begitu. Jadi karena memang kami rencananya akan melanjutkan sampai nanti menjadi sebuah produk lah begitu. Hanya sebagai temporer, ini hanya sebagai arahan. Nah, secara garis besar itu yang ingin saya tampilkan Bapak Ibu. Nah, cuman poin saya adalah ketika kita berbicara diri kita sebagai peneliti ataupun dosen ini biasanya cuma sampai di sini Pak kemampuan kita gitu. Nah saya ingin sedikit terakhir mengajak Bapak Ibu untuk tidak melewatkan sistem inovasi daerah begitu. Yang kalau dalam perspektif saya ini kayaknya cocok nih kalau kita berbicaranya kepulauan ya. Sistem inovasi daerah di mana peran kita sebagai intelektual dalam tanda kutip begitu ya sebagai akademisi barangkali itu ternyata krusial di dalam konteks ini gitu agar tidak berakhir di sini Pak begitu karena kalau riset biasanya berakhir di sini kalau Bapak Ibu lihat jurnal pembangunan SWOT kemudian strateginya di atas kertas strateginya tapi apakah bisa dijalankan atau tidak belum tahu begitu jadi sehingga hanya menjadi koleksi di repositori misalnya. Biasanya sampai di sini kalau peneliti itu berbeda dengan para pengabdi seperti Bapak Ibu. Kalau pengabdi itu sampai jadi Pak, harus gitu. Harus sampai jadi kalau pengabdian itu. Kalau riset ya selesai begitu ya.
Nah, ini juga kami cobakan kebetulan di Kabupaten Maluku Barat Daya, begitu. Setidaknya kami mendapatkan komitmen dari pemerintah daerahnya. Nah, sambil mengingatkan, barangkali ini saya kira Bapak Ibu juga sudah paham semua, ya, sistem inovasi daerah ini. Intinya bahwa basis pengetahuan yang kita punya itu sebetulnya menjadi panggung. Istilah saya menjadi panggung. Panggung buat apa? Panggung untuk menyatukan seluruh elemen atau stakeholder di dalam bidang kita masing-masing. Contoh saya di peternakan, itu untuk bermain di atas panggung tersebut, Bapak Ibu. Ya. Dan saya kira ini sangat relevan sekali dibanding dengan menyelesaikan masalah-masalah praktis di lapangan. Masalah praktis contohnya begini, pernah kami juga di sana di NTT tidak ada air. Kami datang bersama teman-teman FTIP, bikin air, selesai. Tapi tidak bisa menyelesaikan masalah yang lebih besar, begitu. Nah, saya ingin di dunia pengabdian masyarakat itu lebih dari itu, begitu. Ya. Dan saya melihat framework sistem inovasi ini cocok karena apa? Karena memang kita yang punya basis pengetahuan itu bisa menjadi panggung untuk teman-teman yang lainnya. Jadi kalau kita nonton konser, barangkali Bapak Ibu, panggungnya ada, yang nyanyinya ada di atas, yang main gitar ada, main pianonya ada, tukang tarik-tarik kabelnya ada, semuanya ada di atas panggung. Dengan tujuan satu, menghibur penonton. Mungkin seperti itu analoginya sistem inovasi daerah untuk menampilkan sesuatu, begitu. Nah, saya lihat belum ada yang memainkan peran ini ketika kita berbicara pembangunan konteksnya. Siapa yang harus bikin panggungnya? Nah, saya lihat kita di akademisi punya peluang besar untuk itu. Ya, minimal kalau masuk ke Pemda kita dihormat, Pak. Dari mana? Dari Universitas Pajajaran. Wah, di mana itu, Pak? Di Bandung. Wah, jauh-jauh. Jadi masih ada gitu marwahnya kalau jadi akademisi. Nah, ini bisa jadi peluang gitu untuk menyatukan itu. Nah, jadi sebetulnya juga pemerintah sudah menyadari ada ketika kita masih di Dunungan kita masih Menristek, barangkali ini 2012 pernah ada juga penguatan sistem inovasi daerah. Ini Menristek dengan Menteri Dalam Negeri. Jadi sebetulnya pemerintah juga aware. Ini juga menjadi satu kunci saya kira ketika Bapak Ibu semua, termasuk saya, kita ngomongnya di level yang meso mungkin ya. Mikro, meso, makro. Mesonya mungkin. Ini mesonya gitu. Di tengah-tengahnya. Pangan, kekurangan pakan, tanam rumput, bikin silase. Selesai urusan. Ya sudah kalau seperti itu. Tapi yang bigger picture-nya tidak kita selesaikan. Nah, di SIDA ini saya kira, meskipun saya bukan ahlinya ya, Bapak Ibu, saya bukan ahlinya, tapi artinya kelihatannya framework-nya cocok ini gitu. Nanti dikomentari oleh Bapak Ibu semua. Nah, lingkup SIDA itu saya kira, nah contoh misalnya bagaimana kita mendorong kebijakan setiap pemerintah daerah untuk satu, pertama punya roadmap-nya. Ini juga Bapak nggak akan temukan apalagi kalau kita berbicaranya kepulauan ataupun daerah perbatasan di sana. Apa roadmap pembangunannya? Pak Presiden bilang harus jadi ruang tamu, bukan jadi dapur. Yang 3T itu. Ya, ternyata masih jadi dapur, Pak. Nah, jadi roadmap-nya apa? Kita masuk. Kemudian bagaimana mengintegrasikan roadmap dengan RPJMD mereka masing-masing. Gitu. Di tengah berbagai kekuatan politik, partai anu pengennya seperti ini, kita masuk misalnya. Saya pribadi lagi coba itu gitu. Bisa nggak? Ayo dong, kita kan sudah punya roadmap. Masukkan ke dalam kegiatan daerah. Nah, ketika daerahnya SN-nya gitu, kita punya teman-teman di kementerian. Kalau kami mungkin kementerian induknya adalah selain Dikbud, kementerian kami pertanian barangkali banyak teman-teman dan kadang-kadang juga seringnya malah bukan formal begitu. Jadi antara pertemanan. Kalau kata Pak Sondi, salam aja lah kalau hal-hal seperti ini mah. Nah, kita coba masukkan ke RPJMN. Ada beberapa yang sudah masuk. Nah, itu untuk bagaimana kebijakan itu bisa tumbuh begitu. Sehingga
pengabdian kita itu memang bisa dampaknya bisa dirasakan lebih besar. Kemudian yang lain saya kira normatif, jadi kemudian setelah itu kebijakannya ada, kelembagaannya ada, bagaimana kita berkomunikasi dan bagaimana kita mengelola sumber daya yang ada, dan terakhir mungkin evaluasi. Saya kira itu Bu Pande, mohon maaf jika loncat-loncat ini, ya tapi ini pun sudah lebih dari 15 menit yang tadi diberikan oleh Ibu. Terima kasih banyak, ditunggu diskusinya barangkali. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Dr. Andre ya sudah memberikan panjang lebar tadi terkait dengan tema